kita tidak akan terima kasih kepada bangsa keturunan Arab. Kenapa kata Bung Karno? Karena mereka sudah menjadikan bagian dari keluarga kita sejak ribuan tahun yang silam. Bung Karno mengatakan kita tidak perlu berterima kasih kepada warga keturunan Arab. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi keluarga besar kita, kata Bung Karno, sejak ribuan tahun yang silam. Maka begitu Indonesia merdeka, siapa yang pertama kali mengakui? Amerika kah? Inggris kah? Eropa kah? Tidak, demi Allah yang telah mengangkat langit tanpa tiang. Mesir, kemudian Palestina, kemudian Libanon, Saudi. Mereka lah negara-negara Arab yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa hari ini kemudian Arab dibenci? Kenapa kemudian hari ini Arab dikadrun-kadrunkan? Demi Allah, laknatullahu alaihim. Allah akan melaknat mereka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, depan kita ini sudah diadakan soft launching Baitul Mal Masjid Fathahillah Blok B Tanah Abang, di mana Masjid Fathahillah ini insya Allah melalui Baitul Malnya menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan apa saja yang bisa sampaikan, dititipkan melalui Baitul Mal ini untuk nanti disebarkan kepada kaum muslimin yang memang mereka membutuhkan. Mudah-mudahan dengan adanya Baitul Mal ini ya menggerakkan ekonomi umat dan membuat harta kita menjadi berkah karena Baitul Mal atau karena infak sedekah yang kita berikan. Mari kita mengajak kepada para sahabat semuanya, kaum muslimin, kita titipkan harta kita melalui Baitul Mal Masjid Fathahillah Blok B Tanah Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang hari ini kita telah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa idza azamta fatawakkal 'alallah wallahu yuhibbul mutawakkilin. Jika kalian telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah, karena Allah cinta kepada orang yang senantiasa bertawakal. Pepatah Arab pernah mengatakan, haqaiqul yaum umniyatul ams. Kenyataan hari ini adalah karena mimpi yang kita rangkai pada hari kemarin. Sekali lagi, pepatah Arab menyatakan, haqaiqul yaum umniyatul ams. Kenyataan hari ini
adalah karena mimpi yang kita rangkai pada hari kemarin. Berbicara tentang mimpi, maka kita teringat sebuah sejarah. Ada 4 orang tabi'in. Mereka adalah putra dari sahabat-sahabat terkemuka. Mereka ketika itu masih muda belia, sekitar usia 15 tahunan. Mereka adalah para tabi'in. 4 orang tabi'in ini tawaf keliling Ka'bah. Setelah tawaf, mereka sholat 2 rakaat, kemudian mereka duduk di bawah naungan Ka'bah. 4 orang ini adalah yang pertama Mus'ab bin Zubair, yang kedua Urwah bin Zubair. Kedua-duanya adalah putra dari sahabat terkemuka, yakni Zubair bin Awam. Yang ketiga adalah Abdullah bin Umar, putra dari Umar ibn al-Khattab. Dan yang keempat adalah Abdul Malik bin Marwan, putra dari Marwan bin Hakam. 4 orang pemuda bercengkrama di bawah naungan Ka'bah. Tiba-tiba Mus'ab berkata, "Tamannau, bermimpilah kalian, bercita-citalah kalian." Maka Abdullah bin Umar menyatakan, "Ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri wahai Mus'ab." Maka Mus'ab mengutarakan cita-citanya. Tidak tanggung-tanggung 3 cita-cita sekaligus dia ucapkan. Kata dia yang pertama, "Atamanna an aftahal Iraq." Saya punya cita-cita, saya punya impian, saya menaklukkan wilayah Irak. Yang kedua kata dia, "Wa atazawwaju bisakinah binti Husain bin Ali bin Abi Thalib." Dan yang ketiga, "Wa atazawwaju bi Fatimah binti Talha bin Ubaidillah." Beberapa tahun kemudian Mus'ab bin Zubair diangkat sebagai panglima dan diutus untuk menaklukkan wilayah Irak. Kemudian Irak jatuh ke pangkuan kaum muslimin. Kemudian di Irak dia menikah dengan Sakinah binti Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan dia juga menikah dengan Fatimah binti Talha bin Ubaidillah. Orang yang kedua adalah Urwah bin Zubair. Dia menyatakan, "Atamanna an akuna faqihan fid din wa hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata dia, saya punya cita-cita, saya paham tentang agama dan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beberapa tahun kemudian Urwah bin Zubair benar-benar menjadi seorang ulama di Madinah. Tidak ada orang datang ke Madinah kecuali dia mengambil ilmu dari Urwah bin Zubair. Kemudian yang ketiga adalah Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Dia menyatakan, "Atamanna an akuna min ahlil jannah." Saya punya cita-cita, saya ingin menjadi salah satu dari penghuni surga. Maka beberapa tahun kemudian Abdullah bin Umar, dia turut berjihad, dia banyak bersedekah, dia banyak berbuat baik, dia banyak melakukan amalan-amalan sunnah, bahkan sunnah yang terkecil sekalipun yang ia lihat dari Nabi, dia akan melakukannya. Pernah di satu tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika di tempat itu Rasulullah memutar-mutarkan ontanya. Kalau bahasa kita itu nyari parkiran. Maka setiap kali sampai di tempat itu, Abdullah bin Umar selalu memutar-mutarkan ontanya di situ. Sahabatnya menegurnya, "Wahai Abdullah bin Umar, Rasulullah itu memutar-mutarkan ontanya cari parkiran." Kata dia, "Apapun yang aku lihat dari Nabi, aku akan melakukannya." Itulah Abdullah bin Umar. Sekecil apapun, karena dia ingin menjadi penghuni surga, dia lakukan itu. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah Abdul Malik bin Marwan. Dia menyatakan, "Atamanna an akuna khalifatan." Saya punya cita-cita suatu saat saya menjadi seorang khalifah, menjadi seorang presiden kalau bahasa kita sekarang. Ternyata apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian Abdul Malik bin Marwan dilantik menjadi seorang khalifah. Dan dia adalah khalifah yang termuda yang paham dalam masalah agama. Berkali-kali dia ditegur oleh para ulama dalam beberapa masalah fikih. Dia menerimanya. Apa kata dia? Yang salah khalifah, yang benar ulama.
Beda di negeri anta beranta, yang salah kita ulama di penjara. Maka Abdul Malik bin Marwan kemudian menjadi seorang khalifah yang luar biasa. Paham agama, masih muda, dan dia lebih menghormati para ulama ketika itu. 4 orang tabi'in mengutarakan mimpinya, kemudian mereka mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, haqaiqul yaum umniyatul ams. Kenyataan hari ini adalah karena mimpi yang kita rangkai pada hari kemarin. Pada tahun 1896 muncul Yahudi Austria namanya Theodor Herzl. Pada tahun 1896 Theodor Herzl dia membuat sebuah koran yang dia menamai Judaism State, negara Yahudi. Dalam korannya dia menyatakan suatu saat akan berdiri negara untuk orang-orang Yahudi. Ketika itu Theodor Herzl ditertawakan oleh banyak orang. Bahkan orang Yahudi sendiri mentertawakan dia. Theodor Herzl, kau mimpi di siang hari. Tapi Theodor Herzl menyatakan, kau boleh tersenyum, tertawa saat hari ini. Kemudian 2 tahun kemudian, 1898, Theodor Herzl memproklamirkan, mulai sekarang akan berdiri negara Israel Raya di tanah Palestina. Kalian boleh tertawakan saya hari ini, tapi minimal 50 tahun dari sekarang negara itu akan terwujud. Dia sebutkan itu minimal 50 tahun dari sekarang. 50 tahun dari sekarang negara itu akan berdiri. Ternyata apa yang terjadi? Dari 1898 menuju 1948 berdiri negara Israel Raya di tanah Palestina, di atas genangan air mata dan darah rakyat Palestina. Perjuangan Theodor Herzl, cita-citanya mungkin buat kita jahat, mimpinya buat kita mungkin kejam, tapi dia adalah pahlawan buat Zionis Yahudi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berawal dari mimpi Theodor Herzl. Ketika dia memimpikan itu, dia langsung lobby itu Sultan Abdul Hamid II, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, yang ketika itu Palestina berada di wilayah kekhalifahan Turki Utsmani dan merupakan salah satu wilayah kegubernuran. Maka Theodor Herzl itu datang kepada Sultan Abdul Hamid. Wahai Sultan, berikan kami tanah Palestina untuk orang-orang Yahudi, supaya kami tidak menjadi bangsa yang anomali, bangsa yang numpang sana numpang sini. Tolonglah dengan kebaikan khalifah. Tapi sang khalifah menyatakan, demi Allah, sejengkal pun takkan saya berikan untuk kalian. Tanah Palestina itu direbut oleh kaum muslimin dari Konstantinopel dulu dengan cucuran darah dan air mata. Kemudian Umar bin Khattab membuat perjanjian damai dengan orang-orang Nasrani sehingga 460 tahun aman di bawah naungan Islam. Kemudian Nasrani merebutnya dan mereka menguasai selama 88 tahun. Kemudian direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kemudian sampai hari ini hampir 700 tahun Baitul Maqdis di bawah naungan umat Islam, 3 agama aman. Tapi kami khawatir kalau kalian yang menguasainya. Demi Allah, sejengkal tanah pun takkan kami berikan. Kalau kalian maksa, pilihannya cuma 2. Kau bunuh saya atau kau jatuhkan saya dari jabatan saya. Maka Theodor Herzl bekerja sama dengan negara-negara Eropa, Amerika, Inggris, Prancis, dan negara-negara Eropa. Plus mereka bekerja sama dengan pengkhianat-pengkhianat Turki. Salah satunya adalah Mustafa Kamal Pasha, atau kita menyebutnya Mustafa Kamal Atatürk. Maka dijatuhkannya sang khalifah, kemudian nama baiknya dijatuhkan, secara politik dijelek-jelekkan. Maka kemudian jatuhlah kekhalifahan Islamiyah 1924. Maka sejak itu
Palestina menjadi kerajaan sendiri, Lebanon menjadi kerajaan sendiri, Yordania begitu, Saudi begitu, semua menjadi negara-negara kecil. Maka masuklah kemudian Theodor Herzl dan orang-orangnya, dan mereka memproklamirkan negara Israel Raya berdiri tahun 1948. Dan kita lihat apa yang terjadi saat ini. Kaum muslimin dikuyo-kuyo dan sebagainya. Maka ketika itu lahirlah, di atas penjajahan itu lahirlah seorang bayi di sebuah pengungsian yang miskin. Bayi ini kemudian tumbuh menjadi seorang anak-anak. Di usia 7 tahun sang bayi ditanya, "Apa cita-citamu?" Sang anak kecil menjawab, "Saya ingin membebaskan Palestina dari penjajahan Israel Raya." Maka anak ini kemudian mengikuti pramuka, mengikuti kegiatan apa saja yang sifatnya hampir seperti militer. Kemudian di usia 15 tahun dia mulai ikut pramuka lebih giat lagi. Dia ikut bela diri dan sebagainya. Sampai suatu ketika dia ikut dalam sebuah perkemahan. Dalam perkemahan itu dia harus ikut lomba berdiri di atas kepala, kakinya di atas. Yang paling lama dia yang menang. Maka berdirilah dia bersama 40 kawannya yang lainnya. Berdiri, kepala di bawah, kaki di atas. 5 menit tumbang satu persatu. 10 menit jatuh satu persatu. 15 menit mulai jatuh satu persatu. 20 menit mulai jatuh persatu. 25 menit tinggal satu orang saja. Sang bayi yang punya cita-cita untuk membebaskan tanah Palestina. Dia berdiri hampir setengah jam. Dan dialah pemenangnya. Maka begitu dinyatakan kau pemenangnya, dia jatuh. Kemudian dia berusaha duduk, dia jatuh lagi. Dia berusaha berdiri, dia jatuh lagi. Dia duduk, jatuh lagi. Maka sejak itu dia mengalami kelumpuhan. Badannya, fisiknya dia lumpuh. Tapi cita-citanya untuk membebaskan negaranya dari cengkraman Israel Raya tetap hidup. Dia kemudian duduk di kursi roda. Dia menjadi guru agama di sekolah. Setiap kata-katanya didengar oleh semua muridnya. Pernah satu ketika dia menyatakan, kalian ingin membebaskan Palestina, sholat tahajud kalian nanti malam. Maka semua muridnya tidak ada yang tidur malam. Sehingga orang tua kelimpungan, anaknya ingin sholat tahajud. Pernah dia mengatakan, kalian ingin membebaskan Palestina, bersedekahlah kalian. Orang tua kelimpungan karena semua uang jajan anaknya disedekahkan semua. Kata-katanya menjadi inspirasi luar biasa. Dia kemudian mendirikan Hamas bersama kawan-kawannya yang lain, padahal dia lumpuh. Dialah orang yang paling ditakuti oleh tentara Israel. Tentara Israel tidak takut sama orang yang gede seperti Rambo, tidak. Dia justru takut kepada orang yang duduk di kursi roda. Kenapa? Kata-katanya luar biasa, inspirasinya luar biasa. Dialah Syekh Ahmad Yasin. Karena Syekh Ahmad Yasin sadar bahwa mimpi harus dihadapi dengan mimpi. Cita-cita harus dihadapi dengan cita-cita. Mimpi adalah sebuah keinginan yang kita utarakan. Tapi ketika kita mencanangkan tanggal, tahun, atau bulannya, maka mimpi itu naik satu tingkat menjadi sebuah cita-cita. Kata Nabi, man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang punya cita-cita, punya keinginan yang baik, kemudian ia tidak mampu mewujudkannya, maka Allah telah mencatatnya sebuah kebaikan yang sempurna. Wa man hamma biha fa'amilaha. Barang siapa yang punya cita-cita yang baik, keinginan yang baik, kemudian ia wujudkan dalam kehidupan nyata, maka Allah mencatatnya 10 kebaikan yang sempurna. Dilipat gandakan 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Ini yang disadari oleh Syekh Ahmad Yasin. Maka kemudian ia dipenjara sampai tua. Kemudian dia keluar dari penjara, masih berjuang lagi. Sampai akhirnya dia dirudal oleh Israel ketika dia berada di dalam sebuah masjid memberikan tausiah. Maka kemudian ia menemui syahidnya. Matikah mimpi Syekh Ahmad Yasin? Tidak. Sampai hari ini mimpi itu tetap ada.
berawal dari sebuah mimpi. Mimpi yang kemudian disebutkan tanggalnya. Cita-cita adalah mimpi yang bertanggal. Kalau kita mengatakan besok saya bangun pagi, maka itu baru sebuah mimpi. Tapi ketika kita mengatakan besok saya bangun pagi jam 4 pagi, maka itu sudah menjadi sebuah cita-cita. Maka kita akan pasang HP kita jam 4. Kita akan pasang jam weker kita jam 4. Kita akan pesan kepada bapak ibu kita akan membangunkan kita jam 4. Kita akan pesan kepada teman-teman kita, bangunkan saya jam 4. Maka mimpi, cita-cita adalah mimpi yang bertanggal. Ketika sudah menjadi cita-cita, maka ada instrumen-instrumen lain yang akan mendukung kita untuk mewujudkannya. Apa yang hari ini diwujudkan oleh Masjid Jami' Fathahillah ini mungkin berawal dari sebuah mimpi, kemudian berwujud menjadi sebuah cita-cita, dan hari ini kita bisa menyaksikan bahwa masjid ini telah memberikan banyak hal yang luar biasa untuk jamaahnya, untuk umat, bahkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Berawal dari sebuah mimpi. Maka setiap kita harus punya mimpi untuk membebaskan tanah Palestina. Setiap kita harus punya mimpi, walaupun hanya dengan doa kita, walaupun hanya dengan sedekah kita. Jangan pernah menjadi seperti orang-orang munafik yang membantu enggak, sedekah enggak, doa juga enggak, tapi nyinyirnya luar biasa. Maka jadilah seorang mukmin. Penyair menyatakan, tiap langkahmu jadikanlah pasti, sejengkal Palestina terbebasi. Tiap langkahmu jadikanlah pasti, sejengkal tanah Palestina terbebasi. Al-Qudsi Aqsa, bebasnya negeri Palestina, Palestina. Maka setiap kita harus punya cita-cita untuk membebaskan tanah Palestina. Kenapa? Karena membebaskan tanah Palestina bagian dari amanah Undang-Undang Dasar kita 1945. Dalam pembukaannya Undang-Undang Dasar menyatakan bahwasanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, setiap penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bung Karno pada tahun 1962, Bung Karno pernah berkhutbah, pernah berpidato. Bung Karno mengatakan, selama kemerdekaan Palestina belum diberikan kepada bangsa Palestina, maka selama itu pula Indonesia akan berdiri melawan penjajahan Israel Raya. Bung Karno mengatakan demikian. Kok hari ini kita banyak yang lupa dengan apa yang diucapkan oleh Bung Karno? Kita bersyukur bahwa Menteri Luar Negeri kita telah menyatakan bahwa kita berdiri dalam rangka mewujudkan pembebasan tanah Palestina. Ini adalah amanah dari undang-undang dan amanah dari para pendiri bangsa ini. Tapi hari ini banyak anak bangsa ini yang lupa dengan itu semua. Maka kata Bung Karno, jas merah, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah bahwa kita ada punya andil besar terhadap saudara-saudara kita rakyat Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bung Karno pernah berpidato di Semarang pada tahun 1963-an. Beliau pidato itu di Semarang. Beliau menyatakan, hari ini kita sudah merdeka. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kata Bung Karno. Dan kita juga berterima kasih semua perangkat yang untuk memerdekakan bangsa ini. Termasuk kita berterima kasih kepada keturunan Cina, kata Bung Karno. Kita juga berterima kasih kepada keturunan India, kata Bung Karno. Tapi, kata Bung Karno, tapi kita tidak harus berterima kasih kepada bangsa keturunan Arab. Kita tidak akan terima kasih kepada bangsa keturunan Arab. Kenapa, kata Bung Karno? Karena mereka sudah menjadi bagian dari keluarga kita sejak ribuan tahun yang silam.
Bung Karno mengatakan kita tidak perlu berterima kasih kepada warga keturunan Arab. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi keluarga besar kita, kata Bung Karno, sejak ribuan tahun yang silam. Maka begitu Indonesia merdeka, siapa yang pertama kali mengakui? Amerika kah? Inggris kah? Eropa kah? Tidak, demi Allah yang telah mengangkat langit tanpa tiang. Mesir, kemudian Palestina, kemudian Libanon, Saudi, mereka lah negara-negara Arab yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa hari ini kemudian Arab dibenci? Kenapa kemudian hari ini Arab dikadrun-kadrunkan? Demi Allah, laknatullahu alaihim, Allah akan melaknat mereka semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sekali lagi bercita-citalah, karena dibebaskannya Konstantinopel itu berawal dari cita-cita atau mimpi yang diucapkan oleh Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taftahuna Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisyu jaishuha. Kalian pasti akan menaklukkan Konstantinopel. Yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pasukan, dan yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin. Ketika Rasulullah bertanya pada sahabat, ayul madinataini tuftahu awalan, kota manakah yang akan kalian taklukkan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Maka sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah menjawab, Madinatu Herakl Konstantinia, kotanya Hercules yang akan kalian taklukkan terlebih dahulu. Mana? Yakni Konstantinopel. Maka begitu Rasulullah wafat, Abu Bakar berusaha menjajaki untuk menaklukkan Konstantinopel, tapi Konstantinopel terlalu besar, terlalu hebat, terlalu kuat ketika itu. Umar bin Khattab, khalifah-khalifah yang lain, semuanya gagal, karena dia merupakan Konstantinopel gerbang Romawi Timur yang terkuat. Maka 850 tahun kemudian, 850 tahun kemudian setelah Rasulullah wafat, lahirlah anak muda yang bernama Muhammad Al-Fatih Murad. Maka di usianya 21 tahun dia menaklukkan Konstantinopel. Ketika usia 7 tahun dia ditanya, apa cita-citamu? Kata dia, saya ingin mewujudkan mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Konstantinopel. Dan subhanallah, dengan izin Allah, Konstantinopel jatuh ke tangan kaum muslimin di usia anak 21 tahun. Kemudian Konstantinopel dirubah namanya menjadi Istanbul, kota Islam, atau kemudian sekarang dikenal dengan nama Istanbul, Turki. Dan sekarang Turki dipimpin oleh pemimpin yang hebat, luar biasa. Mudah-mudahan suatu saat Allah pun memberikan kita pemimpin-pemimpin yang seperti itu, seperti Umar bin Khattab, seperti Khalid bin Walid, seperti Salahuddin Al-Ayyubi, dan seperti Muhammad Al-Fatih Murad. Tetaplah bermimpi, tetaplah bercita-cita, rangkailah cita-cita kita seindah mungkin. Kalau suatu saat kita tidak mampu mewujudkannya, paling tidak kita pernah bahagia dan pernah berpahala ketika kita merangkai cita-cita kita. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.